Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Setelah sepi ditinggal warganya, Jakarta kini bersiap untuk kembali ramai didatangi warga usai Lebaran, termasuk para pendatang baru yang akan mencoba peruntungan. Peningkatan urbanisasi menjadi persoalan tahunan yang kerap dihadapi pemerintah Jakarta setelah Idul Fitri atau Lebaran. Kebanyakan pendatang ingin mencoba peruntungan hidup di Jakarta dengan ikut bersama keluarganya yang mudik. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta menunjukkan pada 2023 jumlah pendatang pasca Lebaran ke Jakarta hampir mencapai 26.000 orang. Pada 2024 turun menjadi sekitar 16.000, sementara pada 2025 jumlah pendatang baru ke Jakarta pasca Lebaran diperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang. Meski tidak melarang pendatang baru masuk ke Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta mengingatkan agar pendatang punya bekal keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Maka saya selalu mengatakan Jakarta terbuka bagi siapapun, tetapi sekali lagi saya sungguh sangat berharap yang bekerja di Jakarta adalah orang yang capable dan mau kerja keras. Tapi saya sekali lagi saya fasilitasi. Saya tidak ada operasi justisi dan sebagainya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta kepada calon perantau yang akan ke Jakarta harus mempersiapkan diri agar pendatang bisa lebih inovatif dan menjadi solusi ekonomi bagi Jakarta. Ya, tentu kita berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Memang, Jakarta masih menjadi magnet bagi warga yang ingin mengadu nasib. Ekonom Bima Yudhistira menilai 70% perputaran uang di Indonesia masih berada di sekitar Jakarta. Inilah salah satu faktor yang memicu urbanisasi ke Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setiap arus balik Lebaran Kota Jakarta selalu kedatangan pendatang baru dari luar Jakarta. Jakarta seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah pendatang untuk mengadu nasib. Di status barunya yang tidak lagi sebagai ibu kota negara, apakah Jakarta masih menarik bagi para pendatang? Kita akan bahas bersama dengan sosiolog UI Imam Prasojo dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Selamat pagi Pak Imam, Mas Wibi. Selamat pagi. Selamat pagi, Gemma, Jessica. Pagi, saya akan ke Pak Imam terlebih dahulu ya. Pak Imam, masih menjadi primadona nggak nih Jakarta di tahun ini untuk para pelancong gitu ya dari luar kota untuk mengadu nasib di Jakarta? Ya, selagi ketimpangan pembangunan, ya, kemudian kondisi ekonomi di desa-desa masih belum berkembang secara maksimal, tentu push factor ya, pendorong untuk mengadu nasib ke kota-kota yang ada kesempatan ya, sebenarnya belum tentu ada ya, tetapi paling tidak kan harapan untuk bisa mendapatkan kesempatan kehidupan yang lebih baik itu di kota-kota besar lebih luas. Nah, ini yang terus kemudian tetap Jakarta ya, dan juga sekarang sudah tumpah ke kota-kota di pinggiran Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sebagainya. Jadi tumpahnya ya di tempat yang sekitar ini karena tadi peredaran uang, pembangunan, ya terus kemudian fasilitas itu memang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Baik, artinya para pendatang ini ke Jakarta sebetulnya yang menjadi primadona bukan hanya Jakarta saja, tetapi juga kota-kota penyangganya, begitu Pak Imam. Saya akan bertanya kepada Mas Wibi, selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mas, dan juga melihat tren dari Dukcapil Jakarta kalau terus ada penurunan, dan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan kalau tidak akan ada operasi justisi, setuju nggak? Ya tentu dong. Prinsipnya seperti ini, Ye. Negara itu tidak boleh membatasi warga negaranya untuk berpindah ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Nah,
kebanyakan masyarakat Indonesia melihat Jakarta ini sebagai satu harapan bahwasanya ini bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik di wilayah asalnya. Karena di sini bagaimana terlihat kan, di sini infrastrukturnya bagus, di sini banyak hiburan, sekolahnya juga banyak di Jakarta, terus juga gajinya juga cukup baik. Jadi banyak masyarakat Indonesia pasti harapannya ingin bisa ke Jakarta. Banyak lagu-lagu juga pingin datang ke Jakarta gitu kan. Jadi sehingga banyak orang ketika habis Lebaran datang ke Jakarta. Tapi kemarin sempat diralat oleh Wagub kita, Bang Rano ya. Kalau Dukcapil bilang hanya 15.000, kemungkinan bisa 50.000 yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ataupun tinggal ke Jakarta. Nah, bagi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak boleh membatasi. Kita tidak boleh misalnya mencegat masyarakat, misalnya bikin operasi justisi seperti itu. Tetapi bagaimana kita sebagai pemerintah menjadi host yang baik untuk seluruh warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta. Seperti apa seperti host yang baik? Kita siapkan informasinya. Kita edukasi bahwasanya ke Jakarta ini ayo bawa skill misalnya seperti itu, data diri yang lengkap. Karena apa? Jakarta ini kita harus sadar, ini Jakarta ini sudah sangat amat padat. Sudah sangat amat keras seperti itu kan. Nyari pekerjaan juga nggak mudah. Jadi kalau hanya membawa diri saja, jangan sampai nanti nyari susah buat dirinya sendiri gitu lah, seperti itu. Nah, berbicara mengenai skill nih Mas Wibi, kan di tahun 2024 data dari DPRD kan untuk para pendatang ini rata-rata mayoritas pendidikannya di bawah SMA 80% hampir ya. Nah, untuk penyaluran pekerjaannya nih, kalau tingkat pendidikan seperti ini nanti seperti apa ya Mas Wibi? Ya, kita ini kan sebenarnya sudah punya balai latihan kerja, misalnya kalau misalnya dia yang skillnya kurang ingin ditambah. Tetapi di Jakarta hari ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur baru, Pak Pram, dia ada namanya tuh job fair. Di tiap-tiap kecamatan yang tadi ya 3 bulan 1 kali, sekarang ada mungkin ke depan ada 1 bulan 1 kali dibikin job fair. Jadi sehingga mendekatkan informasi ke masyarakat. Nah, ini yang nanti akan terus disounding kepada masyarakat bahwa kita kebutuhannya seperti apa. Kita di Jakarta juga punya sistem portal namanya Jaknaker. Di situ masyarakat bisa mengakses ada lowongan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh misalnya untuk datang ke kantor-kantor pemerintahan, tapi cukup lewat digital untuk bisa tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Jakarta sehingga lapangan pekerjaan bisa diakses. Seperti itu, Ji. Baik, berbagai informasi nanti akan diberikan kepada masyarakat dan juga edukasi diberikan kepada masyarakat, baik memang masyarakat Jakarta yang sedang mencari pekerjaan ataupun para pendatang yang ingin mengadu nasibnya ke Jakarta. Pak Imam, pertanyaannya bagaimana memastikan para pendatang yang diprediksi ada 15.000, tapi di satu sisi ini diprediksi juga akan membludak hingga 50.000 kalau mereka benar-benar memiliki keahlian, tidak menjadi beban baru bagi Jakarta. Tapi Pak Imam tahan terlebih dahulu karena kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Dukcapil mencatat penurunan bagi angka pendatang baru di Jakarta usai libur Lebaran. Yang kalau tahun 2024 ini angkanya lebih dari 16.000 pendatang baru. Namun untuk tahun 2025 ini angkanya berkisar dari 10 hingga 15.000 orang saja. Nah, kemudian juga memang Jakarta ini sudah membuka pintu lebar-lebar bagi pendatang baru. Namun ada sejumlah aturan yang harus diikuti. Nah, ada beberapa aturan bagi pendatang baru di Jakarta. Yang pertama adalah wajib memiliki KTP, yang kedua melapor ke Dukcapil DKI Jakarta, dan memiliki jaminan tempat tinggal hingga jaminan pekerjaan. Kemudian pemirsa, ada 2 kategori pendatang baru di Jakarta. Yang pertama adalah pendatang membawa surat keterangan pindah atau SKP untuk menetap, dan pendatang tidak berniat pindah atau akan menjadi penduduk non-permanen di Jakarta. Nah pemirsa, pendatang baru di Jakarta ini diprediksi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mencapai 50.000 warga daerah yang akan datang ke Jakarta. Dan Pemprov DKI Jakarta sudah memastikan bahwa tidak akan melakukan operasi justisi atau razia KTP.
Nah, pemirsa, ada sejumlah data bagi pendatang baru di Jakarta mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Kalau di tahun 2021 itu ada 20.046 jiwa, kemudian di 2022 itu ada 27.478 jiwa, dan 2023 ada 25.918 jiwa, dan di 2024 turun hingga ke angka 16.207 jiwa. Dan untuk tahun ini atau tahun 2025 juga diprediksi akan menurun hingga angka 10 hingga 15.000 jiwa. Nah, pemirsa, lantas bagaimana tanggapan dari warga DKI Jakarta terhadap pendatang baru di Jakarta? Kita akan simak tanggapan dari warga berikut ini. Kenapa sih, Kak, menurut Kakak Jakarta ini banyak banget perantau? Kalau menurut aku karena di sini banyak banget lowongan pekerjaannya menjanjikan ya, Kak. Mungkin di sini juga orang jadi tertarik untuk mengadu nasib gitu. Kalau pekerjaan yang paling dicari biasanya apa, Kak, kalau Jakarta? Kalau menurut aku sih mungkin kayak karyawan swasta gitu ya. Banyak ada lagi bidang-bidang kayak BUMN gitu juga banyak kan di sini. Mungkin itu sih, Kak, menarik. Nah, Kak, ini kan statistik perantau yang datang ke Jakarta lagi turun nih. Kalau misalnya nanti memang tiba-tiba banyak perantau yang datang ke Jakarta, gimana? Menurut aku sah-sah aja sih, Kak. Justru lebih seru ya kayaknya kalau ramai. Yang penting mereka udah tahu passionnya mau kemana. Ya mungkin kota terbesar gitu, bagus gitu lah istilahnya Indonesia itu. Mungkin banyak yang dikunjungi gitu. Kan datang ke Jakarta biasanya cari pekerjaan ya, Pak, cari lapangan pekerjaan. Kenapa itu, Pak? Ya mungkin di Jakarta ini lebih gampang gitu, lebih gampang cari uang gitu. Ya biasanya paling ojek online, pedagang, mungkin jadi karyawan swasta. Ya bagus, asal dia jelas gitu, asal ininya gitu, kesininya mau ngapain. Mungkin karena di Jakarta kan banyak kesempatan untuk kerja. Jakarta kan ibu kota ekonomi dari Indonesia, jadi semua orang itu pengen datang ke Jakarta untuk mendapatkan kesempatan lebih baik dalam hidup mereka. Kalau untuk menurut saya pribadi itu banyak lowongan kerja untuk misalkan wirausaha atau pekerja pabrik atau juga mungkin untuk kerja di mall gitu-gitu. Terus gimana sih, Mas, kalau misalnya banyak pendatang baru? Menurut saya pribadi itu bagus menurut saya, karena Jakarta kan butuh banyak pekerja, tapi kalau bisa itu sebaiknya mereka sudah mempunyai pekerjaan dulu atau mereka punya tempat tinggal dulu agar mereka tidak ujung-ujungnya susah nyari kerja di Jakarta gitu loh, dan menjadi ujung-ujungnya nggak bisa nyari kerja dan mereka jadi harus pulang balik gitu. Itu jadi membuat Jakarta lebih penuh dan sesak bagi yang udah ada di sini. Nah, jadi memang untuk para pendatang dihimbau untuk memiliki KTP agar tentunya dapat lebih nyaman menimba ilmu maupun mencari pekerjaan di Jakarta. Dari Jakarta, Syah Al-Hadar, Yohanes Bosco, Metro TV. Dan kita akan lanjutkan dialog bagaimana Jakarta masih menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mengadu nasib. Dan saya akan bertanya kepada Pak Imam, bagaimana Pak supaya mereka pendatang ini yang diprediksi bisa membludak sampai 50.000 tidak menjadi beban baru, terutama juga tidak berkontribusi terhadap kemiskinan struktural. Ya, jadi kita perlu hati-hati ya membuat karena migrasi itu definisinya kan sangat lentur ya, beda dengan kematian atau kelahiran. Jadi ada circular migration, orang bolak-balik ya, dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi gitu. Itu tentu tetap ada bekerja di Jakarta, tetapi dia tinggal di luar Jakarta. Atau seasonal migration ya, migrasi yang musiman gitu. Dan itu jumlahnya kita tidak tahu ya, kalau itu mau dihitung mungkin semua itu akan jauh lebih banyak gitu. Nah sekarang problemnya adalah gimana supaya migrasi orang yang bergerak dari luar Jakarta ke Jakarta itu berkurang. Saya dari dulu mengatakan bahwa Jakarta itu harusnya menjadi sister city, ya. Jadi kota yang memfasilitasi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi yang ada di daerah pengirim. Nah, itu bisa diidentifikasi daerah pengirim utama ya, misalnya kayak Purwakarta, Jawa Tengah itu juga banyak kabupaten ataupun bahkan desa-desa yang menjadi pelanggan ya. Kalau setiap kali ada habis mudik itu ada peserta baru. Nah, jadi Jakarta sebagai fasilitator atau stimulator tumbuhnya perekonomian daerah ya, terutama daerah-daerah pengirim, saya kira itu perlu digalakkan itu. Nah, sementara buat orang yang datang ke Jakarta tidak hanya sekedar orang itu melamar pekerjaan yang ada, tapi mungkin yang lebih efektif adalah
Jakarta menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber ekonomi baru. Saya membayangkan yang paling sesuai dengan skill yang mungkin banyak orang yang dari desa ke kota itu adalah misalnya urban farming. Nah, ini anak-anak muda sekarang itu banyak sekali yang sudah berinisiatif ya bagaimana berkebun di pekarangan dan rumah-rumah orang kaya ataupun bahkan yang di kampung-kampung itu banyak sekali yang sudah berinisiatif melakukan misalnya vertical garden ya, melakukan bagaimana berkebun ya, apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini ketahanan pangan di tingkat keluarga dan komunitas itu harus ditumbuhkan sehingga masyarakat yang dari desa ya dengan skill misalnya bidang pertanian itu bisa di-upgrade tetapi langsung dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kegiatan yang bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan keluarga dan komunitas. Itu yang saya kira DKI, mudah-mudahan Mas Wibi bisa menganggarkan hal seperti itu, termasuk juga mendorong ya bersama pemerintah pusat tentu memberdayakan pusat-pusat pemberdayaan ekonomi ya dan sosial di luar Jakarta. Saya merasa kalau itu dilakukan, Jakarta akan dilihat sebagai kota dermawan ya, kota yang tidak egois dan jangan-jangan malah akan dilihat sebagai sahabat dari semua kota yang ada di Indonesia. Oke, idenya menarik ya Pak Imam untuk menjadikan ide tadi urban farming begitu ya. Tapi kan kendalanya tempat tinggal nih Pak Imam. Nah, Mas Wibi kalau tempat tinggal nanti banyaknya warga pendatang datang ke Jakarta, tempat tinggal sedikit dan potensi juga ada pertambahan kawasan kumuh begitu di Jakarta ya. Bagaimana nanti untuk pengawasannya, Mas Wibi? Jadi sebenarnya ini Jakarta ini luasnya 600 km. Nah, idealnya untuk Jakarta ini hanya bisa dihuni 5 juta jiwa. Faktanya, Jakarta hari ini sudah 10 juta jiwa lebih yang terdata. Dengan komposisi luas wilayah dengan jumlah penduduk seperti ini, permasalahan-permasalahan adalah pada permasalahan hunian, permasalahan kualitas hidup. Itu adalah menjadi yang isu utama kita di Jakarta. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tadi sudah disampaikan bahwasanya memang harapan kita adalah warga pendatang ini sudah punya kepastian tempat tinggal. Karena daerah-daerah bila mana dia datang ke Jakarta tanpa skill, dia misalnya cuma ngadu nasib, tanpa persiapan, akhirnya masalah barunya apa? Dia akan mencari wilayah-wilayah tempat tinggal yang memang ilegal, misalnya contoh di bantaran sungai, atau di tempat-tempat lain. Nah, ini kan kasihan pada dirinya sendiri. Kalau dia datang sendiri masih mending, dia datang bersama keluarga, bawa anak. Akhirnya timbul isu-isu baru, isu sosial, isu kesehatan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai host. Kita sebagai host atau tuan rumah tentu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang datang. Tetapi bila mana warga yang datang tanpa ada persiapan, kita nanti akan kesulitan untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang mau datang seperti itu. Seperti itu, Gema. Baik, ada berbagai isu yang dihadapi bila mereka datang ke Jakarta tanpa persiapan ataupun tanpa skill. Pak Imam, tapi sejauh ini evaluasinya dari tahun ke tahun, jika pendatang datang ke Jakarta, apakah mereka mendapatkan hidup yang layak di Jakarta? Atau justru mereka menjadi beban? Kita harus membedakan ya, yang jenis migran yang seperti apa. Migran yang datang ke Jakarta itu kan ada upper class, middle class, dan kelas yang di dalam strata di bawah. Kalau yang upper class, politisi yang datang ke Jakarta ya tentu aja dia bisa menetapkan dulu di mana tempat tinggalnya, dan bahkan yang middle class juga begitu. Nah, tapi buat yang kalangan ekonomi bawah ya, biasanya dia akan menggantungkan kepada kenalan, kepada saudara. Ada kontrakan yang berdempetan itu ya, ada yang bahkan sampai 20 dalam satu kamar gitu. Nah, itu adalah cara mereka itu bisa bertahan hidup di kota-kota itu, di kota-kota besar gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara yang kalangan masyarakat bawah harus menyiapkan
dulu tempat tinggal dan sebagainya, ya memang ada yang sebagian berhasil dengan nebeng di tempat teman, tapi banyak juga yang karena di daerah asalnya itu betul-betul tidak memberikan harapan ya untuk hidup ya. Seringkali orang ya sudahlah berangkat saja, nanti di sana bisa tidur di masjid ya, bisa tidur di mana saja. Nah ini adalah situasi migran di kalangan bawah. Tapi kalau migran yang upper class kan itu nggak usah dia kasih himbauan, itu udah, apalagi migrasi politisi, wah itu udah pasti dapat layak gubernurnya saja kan juga dari kota lain. Tapi kan dia tidak perlu ada himbauan harus identitasnya jelas dan tempat tinggalnya harus jelas gitu. Tapi ini yang di paling bawah. Oleh karena itu menurut saya kalau mau kita mengatasi secara akar masalahnya yang kita sentuh adalah tadi bagaimana kita membantu tumbuhnya sentra-sentra pemberdayaan ekonomi di daerah, terutama yang daerah-daerah pengirim. Nah, Jakarta ini dengan kekuatan ekonomi ya, saya tahu berapa triliun yang sebetulnya dihabiskan ya untuk mengatasi host seperti ini ya. Sikap politik yang menurut saya bagus sekali. Jadi ramah terhadap siapapun pendatang ya, tetapi pada saat yang sama juga harus ada sebagian Mas Wibi yang dialokasikan untuk menciptakan sentra-sentra pemberdayaan di daerah pengirim. Nah, sementara yang sudah kelanjur di Jakarta bukan BLK menurut saya. Kalau BLK itu berapa sih daya tampungnya? Yang menurut saya malah lebih efektif adalah sentra-sentra pemberdayaan, pendampingan di komunitas-komunitas. Nah, apa trainingnya? Ya trainingnya itu bukan disiapkan untuk kerja di pabrik-pabrik atau di perusahaan, karena ya bagaimana mau mentraining orang yang pendidikannya misalnya hanya SD, SMP, kan nggak mudah. Oleh karena itu urban farming tadi dah salah satu ya, tapi ada juga banyak yang dikaitkan dengan pengolahan sampah ya, terus kemudian bahkan sekarang ada upaya untuk bagaimana sampah itu dijadikan bahan untuk beternak maggot ya di banyak tempat ya. Terus vertical garden itu juga bisa menjadi sumber ekonomi yang bagus dan sekaligus menghijaukan kota. Jadi kreativitas seperti itu saya kira champion-champion kita sinergitas itu dari di pemerintah Jakarta pusat juga nggak Pak Imam? Ya tentu tugas utamanya ya pemerintah pusat, tapi kan Anda tahu sendirilah pemerintah pusat itu terlalu ruwet di dalam mengimplementasikan suatu program, terlalu banyak birokrasi yang berbelit gitulah. Oleh karena itu DKI ya, apalagi kalau DPRD-nya model seperti Mas Wibi yang masih muda kayak gini, itu kan mudah sekali menghimpun champion-champion muda ya. Kemudian mereka difasilitasi di setiap RT RW itu ada lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai community farm ya, terus kemudian nanti ditularkan menjadi family farm ya. Pekarangan-pekarangan itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang punya nilai ekonomi ya, walaupun tidak perlu harus triliunan kan sebetulnya untuk melakukan gerakan seperti itu. Baik, artinya masih banyak sekali peluang, namun juga sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah harus terus dilaksanakan agar para pendatang yang dari tempat-tempat asalnya, salah satunya di Purwakarta, ini tidak menjadi beban di Jakarta, tapi memiliki peluang. Terima kasih Pak Imam Prasojo selaku sosiolog dari Universitas Indonesia dan juga Mas Wibi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.